Sebenarnya itu kita akan seperti coba apa? melihat Orang mengatakan sebenarnya sekolah ini seperti apa. Orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. lebih jauh lagi Maka patut tentang kalau sekolah kita ini. melihat Pada lebih tempat jauh yang lagi pertama tentu kita mengucap sekolah syukur ini. kepada Bapa di Pada tempat yang surga pertama tentu karena kita atas mengucap syukur kasih-Nya kepada Bapa di surga Dia masih karena memperkenankan kita semua hadir pada hari ini. atas Meskipun kita tidak kasih bisa berjumpa bertatap muka secara langsung ya, ya, karena situasi pandemi COVID-19 karena yang situasi menghalangi pandemi COVID-19 keadaan yang ini sehingga menghalangi kita tidak bisa berjumpa keadaan ini langsung. sehingga kita Anak-anak juga tidak bisa datang berjumpa ke langsung, sekolah anak-anakku juga untuk tidak bisa mengikuti datang ke kegiatan sekolah MPLS untuk ini mengikuti secara kegiatan langsung. MPLS ini Tapi secara saya langsung. berharap itu Tapi tidak saya mengurangi berharap itu tidak semangat mengurangi sukacita semangat anak-anakku untuk sukacita mengenal anak-anakku sekolah untuk mengenal yang sekolah pilih ini yang kalian pilih ini untuk namanya belajar dengan baik. namanya belajar dengan baik. Saya Nanti masih ada setelah saya guru masih yang ada lain yang juga guru akan yang lain yang juga akan lebih jauh memperkenalkan lebih bagaimana jauh belajar bagaimana di sekolah ini. belajar di sekolah ini. Begitu di pagi hari Begitu ini di saya pagi akan hari ini mulai dengan saya akan mulai dengan oh materi yang ya pertama. Oh, sebelumnya bisa saya mau share gambarnya. saya mau share gambarnya gimana? Presentasinya mau saya share. Presentasinya mau saya sharekan. Bisa keluar? Bisa keluar? Keluar nggak? Ini keluar nggak? Belum ya, sabar ya. Saya mau Belum ya, sabar ya. Saya mau presentasi. Kayaknya gitu. Apa saya? ini saya mau presentasi. Saya mau presentasi sekarang saya. Jangan ambil di itu kan? Jangan ambil di itu kan? Perangkat. Ya. Ya. Kirim dulu. Ya. Ya. Info yang mana? Lagi ada banyak tadi. Oh, ini kan Kan pakai WA tadi. Saya bisa bikin Kayaknya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke. Karena apa? Karena sekolah kita ini didirikan atas dasar Pancasila. 5 sila yang menjadi dasar negara kita. Nah, warna putih pada bingkai ini menandai ketulusan hati. Di sekolah kita juga didasarkan pada rasa tulus untuk belajar di sekolah ini. Yang warna biru. kedua, warna biru. Nah, ini biru. Biru di sini wawasan yang luas. Ya, kalau kita perhatikan laut itu kan biru ya. Itu juga menunjukkan keluasan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga ada warna kuning anggrek. Ini menunjukkan keagungan. Ya, kuning itu kan orang bilang kuning itu emas ya. Nah, itu kan yang agung, sesuatu yang agung. Lalu kenapa kok anggrek? Karena anggrek itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia dan berharga. Ya, kita tahu dulu sekolah ini didirikan di awal mula itu. Saat itu belum ada bunga-bunga yang sekarang mahal-mahal itu ya. Dulu bunga yang termahal itu anggrek. Makanya kenapa dipilih anggrek? Bunga yang berharga. Nah, sesuatu yang berharga berwarna kuning itu adalah sesuatu yang mulia dan indah. Oke. Lalu yang berikut di tengahnya ada salib.
salib ini menandai perjuangan tulus berdasarkan kasih Kristus. Ya, sekolah yang berdasarkan pada ajaran agama Katolik, maka kita di sini berdasarkan kasih pada Kristus. kasih Ya, sekolah kita Katolik. Ya. Ya, kalau mungkin sekolah lain kita tidak tahu ya, tetapi yang jelas kita ada salib di sini dan itu menandai tujuan kita adalah pada Kristus. Yang berikut di bawah sini ada buku. Buku ini menandai sumber pengetahuan. Ya, anak-anak dititipkan oleh orang tua atau kalian sendiri yang memilih sekolah ini untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, karena pengetahuan itu ditunjukkan lewat buku. Yang berikut ada segitiga penopang bunga anggrek. Nih di sini nih. Dia penopang bunga anggrek ini di sini nih. Ini bunga anggreknya ada penopangnya. Ini menandai Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, kita tahu dalam agama Katolik kita berdoa Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu menandai Trinitas yang menjadi sumber dasar acuan agama. Itulah logo sekolah kita yang anak-anakku harus tahu. Jadi kalau nanti kalian sudah masuk sekolah ini jadi tanya orang, kamu tahu nggak logo yang kamu pakai itu seperti apa atau maknanya apa? Harus bisa menjelaskan gitu ya. Jadi ini adalah pemahaman, pengertian, penjelasan tentang logo sekolah. Berikutnya kalau tadi kita sudah lihat fotonya, visinya, visi sekolah untuk apa? Visi sekolah itu untuk membentuk peserta didik yang berkualitas, berprestasi, bertanggung jawab, dan berdedikasi dengan semangat dalam Kristus. Sekolah kita ya, ingat ya, sekolah kita ini sekolah Katolik. Jadi sesuai dengan moto tadi, bagaimana sekolah mau membentuk peserta didik yang berkualitas, berprestasi, bertanggung jawab, dan berdedikasi, tetapi dalam semangat Kristus. Kristiani. Itu kalau visinya. Nah, visinya apa? Orang biasanya begitu ya, dari visi kita paparkan. Nah, misinya yang pertama memberdayakan masyarakat Papua menjadi manusia yang berbudaya, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif dalam suasana kekeluargaan, persaudaraan dan persatuan atas dasar cinta kasih dan dalam semangat Santo Agustinus. Kenapa sekolah kita itu berdiri dengan nama Agustinus atau didasarkan pada semangat Agustinus? Karena memang sekolah ini dulu berdirinya karena ordo para yang bertarekat atau mempunyai kongregasi Bapak Uskup yang bertarekat atau mempunyai kongregasi Santo Agustinus, sehingga dasar ajaran yang menjadi ajaran Santo Agustinus sebagai dasar yang dijadikan acuan kongregasi mereka itu yang dijadikan acuan dalam misi sekolah ini. Yang kedua, untuk mendidik dan mencerdaskan masyarakat generasi muda Papua menjadi manusia utuh yang berkualitas dan berdedikasi sesuai dengan semangat Agustinus. Ya, lagi-lagi kenapa manusia Papua ya? Tadi di satu misi sekolahnya untuk masyarakat Papua. Yang kedua juga mencerdaskan generasi Papua. Karena memang sekolah ini dulu didirikan untuk anak-anak Papua. Pada dasarnya untuk anak-anak Papua. Walaupun sekarang berkembang menjadi banyak orang yang ikut bergabung di sini. Ya, terima kasih karena merasa sekolah ini boleh menjadi pilihan dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi arah pertama nanti kita akan lihat ke depan tentang sejarahnya itu memang untuk anak-anak Papua. Lalu yang ketiga menyiapkan generasi muda Papua sebagai pengemban tugas bangsa negara di masa mendatang. Tujuan sekolah kita ini untuk menyiapkan generasi muda Papua untuk bisa mengembangkan tugas bangsa dan negara ini di masa ke depan. Siapa yang mau mengembangkan negara ini kalau kalian ini 5-10 tahun ke depan yang akan jadi pemimpin. Kalau itu tadi visi misi sekolah, berikutnya kita akan lihat tujuan sekolahnya untuk apa nih. Ya. Nggak bergerak. Kita ya nggak bergerak. Macet ya kak. Macet ini tujuan sekolahnya nggak mau jadi pindah dia.
Berikutnya kita akan pindah. Gimana enggak? Susah ya belokinnya. Ada nggak? Ada yang bisa masukin punya aku tadi gimana? Ada yang punya aku tadi nggak ya? Di sini bisa. Nggak mau. Hang ini. Kalau pindah ke sini bisa. Hang ini. Tadi yang pegang itu tuh mawitnya ini mana? Nah, Ini. coba aja kamu masukin itu coba. Sudah, sudah. Coba dibuka kameranya, nak. Kameranya deh ya, nggak apa-apa ya. Kameranya dari situ nggak apa-apa ya. Tapi ini anak-anak harus dapat. Terus. Willy bisa? Harusnya bisa sih. Geser terus sayang. Geser sampai di halaman tadi. Lagi tujuan tadi sayang. Oke, iya itu tujuan. Oke, sudah. Kameranya udah ke saya. Udah. Oke, sekarang udah lanjut. Bisa lihat kan nak tujuan sekolah? Halo. Bisa lihat tujuan sekolah? Ya? Oh nggak bisa deh. Tidak bisa. Bisa lihat layarnya nggak bisa? Ini nggak bisa dibagikan ke mereka. Yang ini bukan beda link. Hah? Linknya beda, roomnya beda. Oh roomnya beda. Aduh. Oh nggak bisa lihat dia. Oh ini harus di share ke mereka juga ini kak. Oke. Udah bisa Bu. Sudah. Oh, oke sip. Oke sambil jalan ya nak. Oke yuk kita lihat. Ya nggak apa-apa. Nanti yang nggak bisa dengerin aja. Kalau pengen tahu nanti Mawit kirim ini untuk kalian. Ya, Oke, yang berikut kita lihat tujuan sekolah untuk apa. Yang pertama, menjadi mitra pemerintah dan mencerdaskan putra bangsa, khususnya putra daerah Papua. Coba tadi ya, dari visi, misi sampai tujuan itu semuanya benar-benar untuk secara khusus anak-anakku putra daerah Papua ya. Jadi kita yang anak-anak Papua harus belajar baik di sini untuk bisa menjadi mitra pemerintah. Lalu yang berikut menyiapkan tamatan atau menghasilkan tamatan yang bermutu baik secara kognitif, psikomotorik, afektif maupun spiritual supaya bisa diserap di dunia kerja ataupun dapat melanjutkan perguruan tinggi. Saya harus sampaikan bahwa saya bangga dengan anak-anak saya yang keluar dari sekolah ini pasti berhasil ya, pada umumnya hampir sebagian besar itu berhasil menjadi orang-orang yang baik di dunia kerja atau di perguruan tinggi. Jangan orang pikir anak-anak hanya lulusan Sorong atau Papua gitu ya, pasti dia ketinggalan. Nah, ternyata tidak. Biasanya anak-anak saya yang dari sekolah ini kalau dia melanjutkan itu selalu jadi yang baik. Bahkan ada yang terbaik. Nah, ini kalau kalian pengen tahu data sekolah kita. Nama sekolahnya SMA YPPK Agustinus. Di sini tidak ada santo ya, karena memang sekolah ini waktu didirikan dulu nggak pakai santo. Dia hanya tertulis SMA YPPK Agustinus. Lalu alamat sekolah kita ini di Jalan Raja Wali nomor 43. Teleponnya ini, tetapi ini dulu kita pakai telepon yang lama ya. Sehingga kita pakai bentuk nomornya seperti ini. Sekarang bisa sih, tapi sudah tidak terlalu jalan dengan baik nomor ini. Status sekolah swasta. Nah, akreditasinya Tuhan sayang, Tuhan berkati sampai hari ini. Akreditasinya A ya, terakhir kita diakreditasi itu tahun 2018. Noval tolong kasih mati mikrofonnya Noval. Akreditasi mikrofonnya itu semuanya harus mati ya. Mic-nya tuh. Akreditasi sekolah itu biasa dilakukan 5 tahun sekali. Jadi kalau kita 2018 kemarin sudah diakreditasi, berarti nanti ada lagi tahun 2023. Oke, Noval, boleh dimatikan mic-nya, nak? Di mute ya. Oke, terima kasih. Oke. Terus ini nanti kalian bisa baca sendiri. Kita punya sekolah berdirinya tahun 79. Kemudian sekolah kita di luas tanahnya ada 7.140 meter persegi. Lalu luas bangunannya hanya 1.799 meter persegi. Lalu status kita ini milik yayasan. Ya memang, jadi guru-gurunya itu hanya titipan. Ada yang dari pegawai negeri, ada yang juga dari
yayasan sendiri. Dia turunin kan dia. Ya, berikutnya kita akan lihat data sekolah ya. Kita lihat data sekolah. Saat ini kalian yang baru masuk itu untuk dibagi menjadi 3 jurusan. Ya. Ada jurusan bahasa 1 kelas, kemudian jurusan IPA ada 4 kelas, jurusan IPS 2 kelas. Itu untuk murid yang baru. Jadi untuk murid baru kami menerima hanya 7 rombel ya. Hanya 7 saja karena sesuai dengan kapasitas ruang yang ada. Sedangkan untuk kelas 11 bahasa ada 2, kelas 11 IPA ada 5 kelas, kelas 11 IPS ada 3 kelas. Ada 3 kelas. Sehingga untuk kelas 11 itu ada 10 kelas. Sedangkan untuk kelas 12 itu bahasa hanya 1 kelas, IPA 4 kelas, dan IPS 3 kelas. Jadi total semua rombel yang ada di sekolah kita ada 25 rombel. Berikutnya untuk tenaga kependidikan. Oke, ini maaf ini sudah berubah ya. Sudah berubah. Kemarin guru PNS-nya ada 22. Sekarang sudah berubah, tinggal Kak hapus ya Kak ya. Itu menjadi 20 Kak. Jadi guru PNS-nya jadi 20 orang, bisa nggak dihapus nih Kak? Oke, itu di N-nya gini apa nih? Backspace-nya. Oh, bukan. Masih data guru. Nah, oke. Ya, yang penting sudah anak-anak untuk tahu supaya kita juga memperhemat waktu. Ada PNS-nya 20, ya guru tetap yayasan 2 orang, guru tidak tetapnya yang ini banyak ini ya. Ini sebenarnya banyak ini guru tidak tetapnya ini sekarang udah 20, 30, 22. Ini kan ini dulu ini 18. Nah, sekarang sudah 20 nih, udah 20. Guru tidak tetapnya ada 14. Ada laborannya, ada tata usaha. Masih berapa menit? 30. Oh, masih 30 menit lagi. Oke. Staf tata usahanya 3. Ini sekarang kemarin udah pindah, berarti Bu Wit harus kurangin jadi 1. Petugas perpustakaannya harus ada 2. Penjaga sekolahnya itu penjaganya 1. Kemudian ada yang planning service-nya itu ada 2. Oke, sudah lanjut Kak. Kepala sekolah. Ya. Nah, ini adalah deretan kepala sekolah yang pernah bertugas di sekolah kita, ya. Kita pertama lihat saat sekolah ini berdiri pada tahun 79 adalah Suster Adelberte. Beliau seorang suster yang diminta oleh Bapak Uskup untuk membidani sekolah ini, berdiri pada tahun 79 dan bertugas sampai tahun 92. Setelah itu beliau digantikan oleh Suster Anna Mary CB. Beliau juga berkarya dari 92 sampai 95. Lalu setelah itu baru Suster Hana, itu 95 sampai 99. Jadi 3 pertama kepala sekolah di sekolah ini adalah suster. Setelah itu baru berpindah ke awam, mulai dari Bapak Manuel Lawina pada 1999 sampai 2002. Dilanjutkan dengan Bapak Karolus Widiarto dari 2002 sampai 2008. Lalu berikutnya Pak Manase Faan dari 2008 sampai 2014. Lalu Bruder Agustinus Agusono dari 2014 sampai 2016. Lalu almarhum Bapak Sabar Togatorob dari 2016 sampai 2020. Lalu setelah itu karena beliau meninggal, yayasan harus mengangkat 1 PJS ya. PJS itu berarti kepala sekolah yang diangkat oleh yayasan sendiri ya, sembari menunggu definitif dari Dinas Papua Barat. Oke, yaitu penunjukan itu diberikan kepada Ibu Femi Runtuwene yang menjalankan tugas selama 6 bulan dari 2020 setelah Bapak Toga meninggal sampai 2021. Lalu setelah itu saya diberi mandat untuk menjalankan tugas kepala sekolah sesuai dengan pelantikan saya pada tanggal 29 Maret 2021 sampai sekarang. Tuhan saya, mohon doa dari semua anak-anakku, kita bisa bersama-sama menjalankan tugas bersama kalian dibina di sekolah ini. Lanjut Kak.
Nah, mari kita lihat sejarahnya ya. Oke, tadi kan pengen tahu sejarahnya Agustinus seperti apa. Jadi SMA Agustinus itu didirikan pada tahun 79 atas kehendak dari Bapak Uskup Petrus van Diepen yang merupakan Uskup Manokwari Sorong yang pertama. Kemudian beliau saat ini sudah meninggal ya. Dulu waktu itu ini orang Belanda. Waktu itu di Papua atau di Sorong ini terutama ini hanya ada satu sekolah negeri, SMA negeri, yaitu SMA Negeri 413. Kalau yang sekarang namanya SMA Negeri 1 ya. SMA Negeri 1 itu tahun 79 namanya SMA 413. Kenapa Bu Wit diberi nama SMA 413? Karena kita bernaungnya ke pusat. Jadi ada 400 lebih sekolah negeri, SMA negeri yang ada di Indonesia. Nah, saat itu banyak anak-anak usia sekolah tingkat SMA yang tidak bisa bersekolah di sekolah negeri ya. Jadi sekolah negeri itu kan karena tempatnya terbatas, banyak anak-anak terutama anak-anak Papua. Anak-anak Papua lalu yang datang dari daerah-daerah ya, itu pengen sekolah tuh nggak bisa. Lalu karena melihat kondisi seperti ini, melihat daya tampung dari sekolah-sekolah negeri itu yang sangat terbatas, maka Bapak Uskup bersama Ordo Santo Agustinus mencoba mendirikan. Di sini saya diam, bentar. Oh, nggak ada suara. Yang ini ada, yang ini enggak, ini. Ke bawah. Ya. Ya ampun. Oh, jadi kedengarannya lewat sini tadi ya? Oke. Di rombongannya diam. Oke, baik. Ya. Lanjut ya. Oke, jadi saya ulangi, tapi kalian bisa baca. Kalau nggak dengar Mawitnya suara, bisa baca ya. Jadi Bapak Uskup bersama para pastor dari Ordo Santo Agustinus lalu mulai berpikir kami harus menghadirkan satu sekolah swasta yang berpendidikan Katolik begitu untuk menampung anak-anak Papua yang dari daerah-daerah yang tidak tertampung di sekolah negeri. Jadi itu dasar berdirinya sekolah kita ya, dasarnya. Jadi memang dia bermaksud untuk menampung anak ataupun memberi tempat bagi anak-anak Papua yang tidak mendapat tempat di sekolah negeri. Lanjut Kak. Yang ke-12 ya. Iya. Nah, untuk itu pertama kali Bapak Uskup lalu mencoba menghubungi dalam hal ini Pastor Anton Trom OSA mencoba menemui para tarekat suster CB di Jogja. Lalu mereka, Bapak Uskup meminta bantuan para suster ini untuk membantu karya gereja sekolah saat sekolah ini didirikan. Maka pimpinan pertama dari sekolah kita adalah Suster CB dan diberi nama sekolah ini SMA YPPK Agustinus. Kenapa YPPK? Karena dia berdiri di atas nama Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik yang merupakan bagian dari Keuskupan Manokwari Sorong. Lalu bersama Suster Adel pada waktu itu ada tiga suster ya, mereka yang pertama kali datang ke tanah ini ya, yaitu Suster Anserbet dan Suster Ana. Mereka ini yang biasa disebut dengan trio cinta kasih. Jadi kalau yang tua-tua seperti saya juga sudah tua, saya merasakan ya berteman baik dengan mereka bertiga ini sampai hari ini. Tapi sayang Suster Anselbert yang memegang kesehatan, bidang kesehatan, beliau sudah meninggal. Kemudian Suster Ana, dulu beliau ini tinggi ya, makanya disebut Suster Ana tinggi gitu ya. Itu beliau pernah menjadi PSW yang cukup lama di sekolah YPPK, dan Suster Adelbert yang menjadi kepala sekolah. Ya sayang mereka berdua sudah meninggal. Yang masih hidup, puji Tuhan sampai saat ini tinggal Suster Adelbert, dan beliau masih tetap berhubungan dengan saya via telepon. Di saat-saat tertentu kalau dia rindu Agustinus, dia rindu sekolah ini dan Bapak Ibu gurunya, pasti beliau akan menelpon saya. Pertama kali sekolah ini berdiri seperti tadi diresmikan pada tanggal 28 Agustus tahun 79. Maka sekolah kita ini punya hari ulang tahun. Setiap tanggal 28 Agustus kita akan, karena itu merupakan pesta Santo Agustinus, itu juga menjadi pesta sekolah kita. Saat itu sekolah kita memakai SD Kristus Raja. Anak-anakku tahu SD Kristus Raja toh? Di Kampung Baru. Nah, itu waktu itu sekolahnya di situ. Lalu terdiri 2 kelas, 70 siswa. Perbandingannya 60-40. Artinya apa? Artinya 60% untuk anak-anak Papua,
dan 40% untuk pendatang. Jadi kan seingat ya, jadi diingatkan ya, kita memang berdirinya sekolah ini untuk anak-anak Papua. Lalu juga diistimewakan bahwa sekolah ini punya asrama. Yes, ini saya bicara tentang berdirinya ya. Sekolah ini punya asrama, yang putra namanya asrama Agustinus dan asrama putri Santa Monica. Tapi sejak Covid dan sejak pengembalian dari Ordo Agustinus ke Keuskupan Manokwari Sorong, itu asrama ini sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Kita berdoa mudah-mudahan ke depan Bapak Uskup masih memberi kesempatan untuk tetap ya, karena ini kasihan. Asrama ini memang dibangun untuk menampung anak-anak Papua yang dari daerah-daerah yang supaya bisa tinggal di Sorong dan sekolah di Agustinus. Lanjut Kak. Iya. Awalnya juga seperti ini, nanti anak-anakku bisa Bapak baca sendiri ya, karya SMA Agustinus, karena ada 2 materi yang harus saya sampaikan ya, menyangkut itu. Oke Bapak, yang masih ada sahabat-sahabat, yang masih ada sebagai pendiri sekolah kita yang sampai saat ini masih hidup adalah Bapak Rarusun. Jadi 7 guru pertama yang menjadi pelopor di sekolah ini adalah Bapak Mandik, Bapak Sutrimo, Bapak Gasim Raharusun, Bapak Supriyadi, Bapak Kadaryatmo, Ibu Sri Utami, Bapak Pramuji, dan Bapak Suraji. Yang masih hidup saat ini adalah Bapak Pramuji, beliau sudah tua ya, ada di MIMAS. Kemudian Bapak Kadaryatmo dan Ibu Sri Utami ada di Jawa. Kemudian yang masih ada di sini tinggallah Bapak Gasim Raharusun dan Bapak Sutrimo. Saat ini Bapak Sutrimo sedang sakit, dia juga terkena COVID. Mari kita berdoa bersama supaya beliau boleh dipulihkan lagi ya. Oke, berikut. Nah, saya tadi sudah sampaikan ya sejarahnya seperti itu, mungkin saya bisa lewati ya semua. Yang penting sekolah ini sampai saat ini semua boleh dikata menjadi sekolah yang baik. Kemarin juga banyak prestasi yang bisa disampaikan. Ini pada tahun 95 status disamakan. Dulunya tuh sekolah ini berdiri statusnya mulai dari awal disamakan, bersubsidi sampai sekarang, lalu menjadi akreditasinya A, ya amat baik. Mudah-mudahan ke depan kita berdoa supaya dan juga berusaha tentunya predikat ini tetap kita dapatkan ya. Tahun 2018 predikatnya A, nilainya 96. Mudah-mudahan kita berharap ke 5 tahun ke depan ini sampai 2023 penilaian itu tetap kita bisa pertahankan. Berikutnya Kak. Iya, oke. Banyak prestasi yang sudah diterima atau didapatkan oleh ini, yaitu yang utama yang mungkin tidak ada di sekolah lain yang saya harus sampaikan adalah kerjasama kita dengan Goethe Institute. SMA Agustinus merupakan satu dari 28 SMA yang ada di Indonesia yang mempunyai kerjasama dengan Goethe. Satu-satunya yang ada di Sorong ya kita, kemudian juga di Papua Barat saya belum tahu selain Agustinus, tapi kita harus bangga ya, kita harus bangga untuk kondisi sekolah kita. Maka kalian tidak salah, terutama anak-anak bahasa, kalian cobalah belajar dengan baik, karena biasanya setiap tahun itu ada penilaian dari Goethe Institute, dalam hal ini PASH, yang akan menilai anak-anak punya prestasi di bidang bahasa. Lalu yang terbaik 2 orang akan dikirim ke Jerman untuk mengikuti semacam camp ya selama 3 minggu. Jadi belajar bahasa Jerman di negaranya. Wah, keren kan? Nah, saya berharap anak-anak nanti ke depan juga bisa, dan saya yakin kesempatan itu masih ada, hanya karena sekarang Covid, mungkin bentuknya tidak bisa lagi ke sana, tapi bisa jadi bentuknya yang akan diubah. Nanti kita tanya sama Frau Floren atau Frau Sally yang akan mengajar kalian di bidang bahasa Jerman. Oke, berikutnya. Iya, ya saat tahun 2019 kemarin genap sekolah kita berusia 40 tahun, bukan umur yang pendek ya, cukup matang untuk sebuah sekolah 4 dasawarsa. Ya, jadi cukup banyak lulusan yang sudah dihasilkan oleh sekolah kita. Kita pernah meraih medali emas, piala-piala, juga terakhir pernah ke luar negeri pada ikuti
choir, kemudian juga belum yang kegiatan yang lainnya yang kita menang kemarin, teman-temanmu juara untuk pidato, ke bahasa Inggris, Terry Stalling dan sebagainya, banyak KSN juga. Jadi kita harus bangga dengan sekolah kita, ya. Agustinus, SMA Agustinus termasuk sekolah besar, ya, sekolah yayasan ataupun sekolah swasta yang sama dengan sekolah negeri yang lain. Jadi kalian harus bangga dengan sekolah ini dan mari berprestasi untuk sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Ya, demikian untuk ini. Ada banyak hasil yang sudah orang yang sudah berhasil dari sekolah kita, yaitu salah satunya Bupati Tambrau, Bapak Gabriel Asem, itu adalah alumni sekolah kita. Kemudian Bapak Joni Kamuru, Bupati Sorong, itu juga alumni sekolah kita. Kemudian juga Bapak Petrus Kasiu yang menjadi Bupati Kabupaten Bintuni, itu juga alumni sekolah kita. Nah, banyak kan, kita harus semangat. Ternyata banyak alumni SMA Agustinus yang berhasil menjadi pejabat penting di tanah ini. Nah, inilah tujuan sekolah ini, bisa membangun masa depan bangsa ini melalui pendidikan yang ada di sekolah kita. Nah, salah satunya yaitu adalah dengan meningkatkan kedisiplinan dari para siswa. Nah, untuk itu, maka anak-anakku, ketika Anda belajar di sekolah ini, ada tata tertib. Ada tata tertib yang diberikan. Kalian sudah punya tata tertibnya kemarin yang sudah dibagikan? Ayo, pada pegang tata tertib enggak? Sudah dibaca belum? Kevin. Iya, sip. Iya. Kenapa kita harus membuat tata tertib ini, ya? Kalau sekolah itu mau maju, anak-anakku juga mau berkembang, tentu harus ada aturan yang mengatur supaya perkembangan itu teratur dengan baik, ya. Kalau tidak ada aturan yang mengikat kita, kita menjadi seperti orang hutan liar, ya. Nah, maka itu diperlukan aturan. Sebagaimana salah satu moto dari sekolah kita, tujuan sekolah kita yaitu adalah disiplin untuk anak-anakku. Nah, di situ kalian bisa lihat ada beberapa yang menjadi kewajiban. Kalau kita sayangnya kita masih COVID, ya. Kalau tidak COVID itu jam 7 itu anak-anak harus di sekolah. Kita akan apel. Ya. Lalu ada doa pagi. Di lapangan itu doa pagi. Namun karena kalian ini COVID, jadi masuknya 7:30 bersama Bapak Ibu guru dengan sistem online atau daring, ya. Kira-kira seperti itu. Ini yang saya sampaikan kalau kita normal, ya. Kemudian setiap hari Senin kita akan mengikuti upacara dan juga hari-hari besar nasional lainnya. Nah, kalau kalian tidak masuk sekolah, itu harus memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru. Dalam hal ini adalah wali kelas. Kalian akan diberi wali kelas, yaitu orang tua yang membimbing kalian selama kalian belajar di sini pada satu tingkat. Jadi nanti anak-anakku punya wali kelas sebagai pengganti orang tua selama anak-anakku belajar di sini. Nah, wali kelas ini yang bertanggung jawab untuk membimbing, mendampingi kalian selama proses Anda bersekolah di sini selama 1 tahun. Diharapkan tidak mengirim pakai ini, ya. Biasanya mengirim kalau pakai WA kadang-kadang suka terlambat atau informasi SMS. Bapak Ibu guru kan kalau sudah masuk kelas sering tidak buka WA atau tidak buka SMS. Sehingga informasinya telat. Nah, kalau sudah siang, informasi terlambat, anak-anak bisa dinyatakan alpha. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Nanti beritahu sama orang tua, bapak mama, kalau anak-anak sakit, itu menginformasikannya tempo, ya. Kalau memang sekarang hanya bisa kita pakai telepon, ya. Pakai telepon lah pada Bapak Ibu guru. Tapi kalau tidak, harus pakai surat. Kalau situasinya normal, itu wajib menulis surat ke sekolah untuk memberitahukan atau bahwa anak sakit ataupun orang tua datang sendiri. Kalau masih 1 hari, ya nggak apa-apa lah telepon. Tapi kalau sudah 3 hari, harus ada surat keterangan dokter yang memberitahukan bahwa kalian sakit, ya, harus ada. Kemudian kalian juga di sekolah ini kemarin sudah menandatangani surat pernyataan mengikuti pelajaran agama Katolik. Iya, kita tidak bermaksud membuat Katolik kalian, tapi
dasar pendidikan yang ada di sekolah ini adalah ajaran agama Katolik. Makanya di awal ditawarkan apakah Anda bersetuju atau tidak mengikuti aturan itu. Kalau setuju tentu kalian menandatangani surat pernyataan itu. Dan dari semua yang sudah masuk ke sekolah ini, semuanya kami perhatikan setuju untuk mau mendapatkan pelajaran agama Katolik. Karena memang kami tidak memberikan agama yang lain di sekolah ini. Gitu ya, karena kita sekolah swasta. Kalau Anda di negeri, pasti ada gurunya sesuai dengan agama kita masing-masing. Kemudian di situ diminta kalian untuk menghargai orang lain, bersikap sopan santun, kemudian menjaga keamanan, ketertiban, menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Jadi kalau kalian sudah pakai seragam sekolah itu, kalian bukan lagi dirimu sendiri ya. Jadi kalian tidak bisa seenaknya. Tapi kalian sudah ada itu, identitas diri itu harus diperhatikan karena sudah bawa nama sekolah. Maka sangat tidak disarankan atau dilarang keras kalian menggunakan seragam lalu melakukan tindakan negatif di luar. Kalau masih di area sekolah pasti kami tangani, tapi kalau sudah di luar kami akan serahkan kepada polisi atau pihak keamanan. Jadi kalau ada yang mabuk menggunakan seragam kotak-kotak atau menggunakan hal yang lain, itu menjadi tanggung jawab polisi. Ya, saya berharap anak-anakku yang baru masuk ini adalah anak yang baik, yang memang tujuannya untuk sekolah, jadi bukan untuk keliaran-keliaran di jalan ya. Tapi seperti tadi kita mau belajar, mau berkembang di sini, mau mencari jati diri di sini bersama bimbingan Bapak Ibu guru, kita akan bantu. Tapi kalau yang maunya sekolah untuk takaruan, dia minta maaf, Agustinus tidak bisa seperti itu ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Jadi hati-hati juga kalau memasang FB, jangan sampai ribut, berantem di FB, ditayangkan di situ, pakai seragam sekolah. Itu berarti kalian sudah mencemarkan nama baik sekolah, dan itu ada aturannya. Nanti kami kembalikan saja ke orang tua kalau kalian tidak bisa dibina di sini. Begitu ya. Kalau kalian masih mau sekolah di sini, tentu kalian harus ikuti aturan yang ada di sekolah ini dengan baik. Jadi hati-hati ya dalam bermedsos. Tidak diperkenankan untuk melanggar aturan-aturan itu. Jadi gunakan medsos secara bijak. Kalau ada pasti saya akan panggil ke sekolah ini. Dan kalau melanggar sampai itu melanggar aturan, di sini ada yang di layar saya ada tidak membawa nama baik sekolah atau mencemarkan nama baik sekolah, tentu kami akan kembalikan kepada orang tua saja. Mari kita buat sekolah ini untuk menjadi baik, ya, menjadi baik. Karena kalian juga di sini dibina untuk menjadi baik, untuk menjadi lebih baik. Kalau kemarin di SMP sudah baik, nanti di SMA juga harus lebih baik. Artinya gini, SMA ini, lembaga pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan talenta yang ada padamu. Baik tadi ya, baik dari segi intelektualitas, baik dari segi spiritualitas, maupun juga afektifnya. Jadi dari segi rasa. Iya, biasanya anak-anak sekarang orang selalu mengatakan enggak punya budi pekerti. Karena kalau lihat bu gurunya bawa barang berat, dia malah menghindar. Kenapa? Takut disuruh. Nah, anak-anakku harusnya tidak. Begitu melihat bapak ibu guru dengan barang berat atau apapun itu, kalian harus sapa, tolong, mari bu, bapak, saya bantu, gitu. Itu anak-anak yang baik. Untuk menemukan jati diri itu juga tidak hanya melewati intelektualitas, tapi juga dari segi afektif, dari segi rasa. Jadi itulah beberapa hal yang kalian bisa lihat. Untuk sementara ini karena kita pakai daring, jadi tentu kalaupun proses pembelajaran itu secara daring ataupun nanti PTM, tentu kita akan sangat memperhatikan yang namanya prokes ya. Jadi gunakan protokol kesehatan sesuai yang diatur. Jangan sampai kita melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kita dukung bersama demi kesehatan kita, karena memang ini yang penting. Kita jaga kesehatan kita supaya jangan sampai hal-hal yang kurang berkenan yang kita lakukan yang pada akhirnya mencemarkan nama baik sekolah. Baik, masih ada 5 menit lagi. Saya pikir cukup banyak yang sudah saya sampaikan. Anak-anakku juga bisa melihat di situ. Oh, saya mengingatkan, SPP itu harus setiap bulan dibayar, ya, bayarnya ke bank.
Jadi baru nanti bawa bukti pembayarannya di sekolah. Kemudian kemarin kalian juga sudah diingatkan untuk 1 semester itu menyelesaikan DPP-nya. Jadi dibilang sama Bapak Mama, jangan lupa saya punya DPP, masih kurang berapa, nanti Bapak Mama selesaikan. Untuk buku-buku yang belum semuanya dapat atau seragam, untuk yang belum kebagian juga nggak usah khawatir, semuanya pasti akan diberikan. Kalau nanti seragamnya sudah jadi, kami akan undang anak-anak ke sekolah untuk mengambil melalui wali-wali kelas. Sekarang ini kami belum membagi ya, kami Bapak Ibu Guru akan rapat dulu, lalu kami akan informasikan kepada anak-anakku untuk mengetahui siapa wali kelasnya. Jadi nanti mulai Senin, pasti kalian sudah mengetahui wali kelas, dan kita akan sudah belajar seperti tadi saya sampaikan, mulai pukul 7:30 pagi, sampai jam 1:15 atau ada yang kalau 8 jam berarti sampai jam 2 siang. Jadi tetap gunakan HP untuk belajar, untuk belajar daring, untuk mencari informasi dan seluruh proses pembelajaran sementara ini karena kondisi PPKM yang membuat kita harus menggunakan pembelajaran secara online. Itu saja yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi kalau ada hal-hal yang kurang, nanti anak-anakku bisa baca sendiri, itu ada jumlah-jumlah poin yang diberikan. Silakan kalian lihat sendiri, dipelajari sendiri, dan mohon untuk bisa menaati segala aturan yang ada. Jiwa semangat Agustinus menggelora. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Screen kami ya, dengan peserta. Oke, boleh. Silakan keluar dulu. Bilang mereka jangan keluar kan? Jangan keluar ya.